Kembali lagi bersama Wong Gabut Channel, masih tentang cabai Jawa atau cabai jamu. Nah, setelah kita selesai panen, kali ini kita fokus ke pembibitan. Ya, jadi ini persiapannya. Media, apa, Mas? Media cangkok, media cangkok. Nah, kayak kira ya. kokopit, Teko kokofit. stok kokopit aman. Kita punya stok banyak ini. Jadi media yang kami gunakan kayak gini, Rek. Teko kokopit. Dari kokopit difermentasi yang lama. Oh, ini jadi difermentasi di sini, Mas ya. Ya, biar berkurang zat tanin, zat yang buat itu yang berbahaya buat tanaman biar hilang dulu. Nanti kalau udah normal, steril, baru kita buat media cangkok. Grek. Gitu. Jadi harus difermentasi biar menghilangkan atau mengurangi zat apa, Mas? Zat tanin. Zat tanin ini. Tanin katanya gitu, kata Kata senior, para suhu-suhu, kata para senior petani cabai Jawa seperti itu. Jadi ini medianya kokofit, Rek. Covid. Kayak iki rupane. Ini udah timbunan lama ini. Ini sudah timbunan lama banget. Wis suwi banget, Cah. Dulu, Mas, dulu. Oh, no. Lah, kayak gini, Rek. Ya. Nah, ini untuk media cangkok ya, Mas ya. Ya, media cangkok ini. Dan ini bibit yang dikarantina baru kayak ini. Kita tutup rapat, kita bungkus tanpa udara, kedap udara. Habis potong yang bisa 3 hari. Nah ini, kira ono bibit super. Bisa 3 hari. Ini usia kurang lebih 3 hari, wes super kayak gini aja. Nah kayak iki. Nah ini karantina di room yang kedua, untuk room karaoke ya yo. Nah ini kemudian ini ini juga. Nah ini Rek. Ini jenis apa, Mas? Ini sutiran. Oh, ini sutiran, Rek. Ini sutiran. Oke, wes kita lanjut ke masalah media cangkok mau, Rek. Nah, jadi kokopit ini kita kasih air. Dipususi. Istilahnya dipususi apa ya? Dipususi apa ya? Kok mususi beras sih, Kocak. Jadi kayak gini. Nah, dipususi. Buang yang kayu-kayunya ya. Kan kalau kokopit itu ono serbuk-serbuk kayu nih, itu di gua. Ono cuwilan-cuwilan kayu, cuwilan seng, cuwilan tong, itu kita buang. Ini, nah, ini dipususi. Caranya kayak gini, kalau menggunakan kokopit ketika media cangkok ya, ketika ya, kasar nanti di ini kayak gini nih. Nah, sing kasar-kasar kira ya itu gua ono. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini, nah itu dibuang kayak dipususi. Ya yes, kayak wong beras kalau rek mau dimasak, mau dibersihkan dulu dari las, dari kerikil-kerikil kecil. Nah, biar nanti di media itu enggak nyerimpeti. Jadi engko media ku ben gak jojo-jojo. Tadi plastiknya ya ben aman. Jadi kayak gini. Oh, ini kayu-kayu. Oke, kayu nih, Cah. Karena ya kokopit itu adalah serbuk teko bekas gergajiane kelapa lho, Rek. Nah, sepet-sepetnya itu. Tadi ampase glugu bekas digergaji lho, Rek. Wit kelapa, pohon kelapa. Enggak sepet-sepet yang diselep itu sama. Atau sepet, ngerti sepet gak, Cah? Sepet iku kulite kelapa. Kulite kelapa terus diselep. Nah, bisa dijadikan media cangkok dan hasilnya lebih bagus. Apakah sekem juga bisa? Bisa. Tapi untuk tanaman-tanaman yang lain memang biasanya menggunakan sekem. Tapi kalau di sini kita menggunakan kokopit. Ya. Lu wadahnya apa, Mas? Terserah wes, wadah bak ya kena. Wadah sampai enakmu wis ya, pokoknya sampai enakmu. Kowe njaluk ya oleh, tuku ya gak masalah, pokoknya ono duite. Ono graji ngene apa wis nempil. Biasanya dikasih nih. Ala lek gur empute graji kira mesti dikekno dijaluk. Karena lagian juga buat apa? Gak
dipangan ya nggak iso. Limbah ini Iki selimbar ya, tapi limbah yang bisa dimanfaatkan dan termanfaatkan kayak gitu rek. Nah, jadi digerayai dhisik, diraba-raba, lek ono sing gronjal kita buang gitu. Nah, gitu. Tapi jangan lupa guys, nanti ada vitaminnya ini Mas Andri. Wah, ada vitamin nih. Wah, Kasih leres. dikasih pupuk leres cah. Iya. Vitaminnya kok iki dikasih pupuk Ya, leres. sebagai pengganti CVT. Sebagai Perangsang akar. pengganti CVT atau perangsang akar. Biar cepet jadinya. Terus jangan lupa kasih insek sama fungi juga. Jadi jangan lupa dikasih insek sama fungisida Biar gak gagal cangkok. biar nggak gagal cangkok. Nah, Nah, biasanya kan ada orang nyangkok, kok aku kok susah ya Mas Andri yo. Kok gosong-gosong cangkokanku. Nah, itu mungkin di situ dari medianya belum steril. Terus apa masih ada virus-virusnya, mungkin ya jamur atau hewan-hewan yang lainnya. Kalau dikasih insek sama fungi, paling nggak kita udah ada antisipasi untuk menghindari gagal cangkok. Nah, untuk penunjang akarnya bisa pakai CVT, perangsang akar, atau bawang merah yang digeprek itu bisa. Kalau saya pakai leres saja guys, simple. Kasih 2 tutup beres. Ada yang mudah. Nanti kalau pakai bawang merah saya dimarahin istri saya. habis digeprek-geprek enggak jelas katanya. Kayak gitu. Nah, iki lho Rek, kita sharing. Tadi sharing ini pengalaman. berbagi pengalaman. Kalau di sini di Mas Chandra Cabe ini atau petani junior ini, kita itu media cangkoknya itu pakai kokopit. Nah, kokopit itu apa sih? Sudah dijelaskan tadi, dan ada juga dikasih vitamin ya, sebagai pengganti apa Mas? CVT. CVT ya, untuk perangsang akar. Jadi kita pakai pupuk leres, karena pupuk leres ini macam-macam sekali kegunaannya. Pokoknya multifungsi lah. Multifungsi. Jadi gitu. Nah, kira berbagi pengalaman kita. Jadi mungkin yang lain juga nggak sama kok, tapi di kita ini masih aman gitu. Seperti ini. Cara itu beda cara tapi pasti. tujuannya sama. Tujuannya pasti sama gitu. Jadi kalau di Kan sini kalau ada yang apa ya, biasanya gagal cangkok Mas Andri. Punya Yeah. saya cangkok kok gosong ya, hitam ya. Nah, itu berarti medianya belum steril. Kalau udah disterilkan, apalagi kita benar-benar kita antisipasi untuk insek sama fungi, tinggal kasih makan pupuk itu, insya Allah cangkokannya sehat, terus cepet. gitu Mas ya. 1 minggu udah bisa potong Mas Andri. Oh gitu. Jadi ternyata bukan hanya medianya Cah ya, bukan hanya kokopitnya, ternyata ada beberapa unsur yang harus dilakukan di sini ya. Ini kan cuman sebagai media kan. Ini kan sebagai Media. istilahnya pengganti tanah kalau Ganti tanah. Nah, di sini harus kita kasih apa ya? Ya, vitamin mol. Ya, pagar untuk jamur sama penanggulangan hama. Takut dibuat sarang semut kalau nggak ada inseknya kan. Iya betul. Terus kalau nggak ada fungisidinya bisa tumbuh jamur. Oke. Nah, kalau mau ternak jamur nggak apa-apa. Oke, penjelasannya kenapa kokopit ini harus dikasih inseks sama fungi. Ya, satu biar nggak ditumbuhi, nggak dibuat sarang semut. Yang kedua biar tidak ditumbuhi jamur, karena kita sedang proses nyangkok cabe, bukan tanam jamur gitu. Nah, jadi itu Rek, penjelasannya seperti itu. Nah, gini. Ini bagus ini, Mas Hendri, cepet ini. Karena kokopit ini bagus lah, termasuk cepet. Satu dia kan nyimpan airnya lumayan bagus. Wah, peresapan di air kokopit ini, cara peresapannya nyimpan airnya bagus Rek. Atau ada juga yang kata saya itu jangan terlalu becek nanti busuk. Ah, Ternyata saya becekin kalau pakai kokopit, pokok udah pakai insek fungi sama laras itu aman ya. aman, nggak masalah. Ini loh malah ilmunya di sini. Sama seperti ketika dulu orang bilang cabai itu nggak oleh dirabu atau dipupuk, lek dipupuk mati. Ternyata tidak semuanya seperti itu Mas ya. Nah, Sama seperti ini. Kalau pakai kokopit ojo terlalu basah, ojo terlalu teles banget gitu ya. Nanti gagal cangkok, tapi ternyata ketika dikasih insek ya, sama insek. fungi itu enggak kok, aman-aman aja. Malah Jadi, bagus, akarnya cepet.
cepat mecahnya. Cepet mecah gitu. Terus akar yang langsung mandiri itu, akar yang lancip-lancip itu kan udah mandiri Mas Andri. Kalau masih mekar kayak kaki cumi-cumi, Ya. itu masih persiapan, itu belum siap potong. Oh gitu ya. Ya nanti kalau ujungnya itu udah lancip, udah kayak serabut, berarti dia udah siap mandiri, baru siap mandiri, potong ya, siap gitu potong. teman-teman. Nggak asalnya kok usia segini harus motong, enggak. Kalau punya teman-teman ini seperti saya ya Mas Andri ya, insya Allah 5 hari saya berani motong. 5 hari berani motong ya Mas nih. 5 hari. Tapi ini dengan literatur masing-masing loh ya Cah, Nah, dengan iya. ukuran masing-masing karena sudah tahu nih hasilnya seperti apa, Ya. sudah tahu. Jadi ini hanya berlaku untuk Mas Chandra loh ya, bukan Ya. untuk teman-teman yang lain harus 5 hari potong enggak. Tapi di sini berani karena pasti sudah tahu nih. Udah tahu, udah tahu selahnya Mas. Udah tahu Andri. selahnya. Ini pasti. Meskipun panjang kalau akarnya belum mecah kayak seperti itu. Nah, kalau bisa jangan dulu teman-teman. Kalau Akhirnya gagal cangkok tadi ya. nanti gagal cangkok, begitu potong, tanam, pindah polybag layu. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau udah tahu selahnya, oh tanaman ini udah siap. Meskipun 5 hari potong aja udah nggak apa-apa. Nah, gitu. Ya, tapi lebih amannya sih standarnya minimal 10 hari. 10 hari. Standarnya itu potong Standarnya itu nurunin dari itu 10 hari Mas. 10 ya? hari minimal. Potong cangkok. Terus karantina paling nggak 1 minggu. Berarti nunggu berapa? 1 minggu, 3 mingguan ya Mas. Ya, 3 Baru minggu siap bibit baru itu. siap bibit. Nah, jadi Kalau saya 2 minggu insya Allah udah siap. ya gitu. Cuman ya itu agak ribet, terus ya membutuhkan modal teman-teman. Tapi nggak apa-apa untuk ngejar ya kan. Ya. Tuh. Nah, wis. Gini dulu informasi dari kami Rek, ya, dari Mas Chandra Cabe Jawa dan dari Wong Gabut Channel sementara seperti ini dulu. Jadi kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share di medsos kalian agar channel kami terus bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.